Ya, sudah siap mentornya, Bu Zamro? Mentor, ini tadi sudah saya hubungi Bapak, tapi masih ada rapat, nanti akan menyusul. Presentasi waktu 5 menit ya. Oke, saya mulai Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Rois Mustafa SM Eksekutif selaku penguji, Bapak Ahmad Subhan SIM SE selaku koach, Bapak Samina SPD MPD selaku mentor. Mohon izin perkenalkan, saya Zamrun Azizah Al-Karoma dari MTS Negeri 5 Klaten sebagai guru hari pertama guru IPS. Izinkan saya menyampaikan paparan rancangan aktualisasi dengan judul Optimalisasi Penerapan Bahan Ajar Berbasis Literasi dalam Pembelajaran IPS di kelas 8A MTS Negeri 5 Klaten. Pada kesempatan kali ini, isu aktual yang sudah saya analisis yang pertama yaitu kurang optimalnya pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran IPS kelas 8A, kurang optimalnya penerapan bahan ajar berbasis literasi dalam pembelajaran IPS kelas 8A di MTS Negeri 5 Klaten, kurang optimalnya pendekatan pembelajaran yang bervariatif dalam pembelajaran IPS, minimnya sumber belajar yang kontekstual dalam pembelajaran IPS, kemudian minimnya penguatan karakter secara konsisten dalam pembelajaran IPS kelas 8A di MTS Negeri 5 Klaten. Dari kelima isu tersebut, saya menganalisis dengan menggunakan aplikasi. Kemudian terpilih 3 isu, kemudian dianalisis menggunakan USG, sehingga dari analisis tersebut, untuk yang ranking pertama, yaitu kurangnya optimalisasi penerapan bahan ajar berbasis literasi dalam pembelajaran IPS di kelas 8A di MTS Negeri 5 Klaten. Kemudian menganalisis menggunakan metode Fishbone untuk mencari tahu penyebab dari isu tersebut. Kemudian isu terpilih kurangnya optimalisasi penerapan bahan ajar berbasis literasi dalam pembelajaran IPS sehingga gagasan kreatif ditemukan optimalisasi penerapan bahan ajar berbasis literasi dalam pembelajaran IPS kelas 8A di MTS Negeri 5 Klaten. Untuk gagasan pemecah isu atau gagasan kreatif ada 6 kegiatan yang saya akan laksanakan. Yang pertama, pelaksanaan analisis awal atau observasi. Yang kedua, penyusunan dan pengembangan bahan ajar berbasis literasi. Yang ketiga, penguatan kompetensi guru. Yang keempat, penerapan metode berbasis literasi dalam pembelajaran. Yang kelima, penguatan budaya literasi di sekolah. Yang keenam, pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Yang pertama, tahapan dalam pelaksanaan analisis awal atau observasi, yaitu konsultasi dengan mentor, menentukan observasi, kemudian menyediakan sumber daya, maupun memastikan dari proses observasi tersebut berjalan dengan baik. Kemudian nanti output yang dihasilkan ada instrumen, foto, laporan, rekap data, maupun catatan dari hasil evaluasi. Core value ada yang diangkat akuntabel, berorientasi pelayanan maupun kolaboratif. Yang kedua, kegiatan penyusunan dan pengembangan bahan ajar berbasis literasi. Yang pertama yang dilakukan adalah konsultasi dengan mentor, identifikasi jenis literasi, kemudian analisis panduan dari teknis pembuatan bahan ajar, menyusun modul maupun LKPD, kemudian melakukan pengecekan sesuai dengan kualitas isinya. Outputnya nanti daftar sumber referensi, panduan teknis, modul IPS, kemudian lembar checklist sesuai dengan kualitas bahan ajar. Core value yang diangkat adaptif, kompeten, dan juga loyal. Kemudian kegiatan yang ketiga, penguatan kompetensi guru. Yang pertama tahapannya mencari jenis pelatihan. Kalau misalkan nanti dalam kurun waktu dari jadwal yang ada kok tidak ada pelatihan untuk pengembangan kompetensi guru ini, berarti nanti inisiatif guru untuk mencari jurnal untuk menjadi bahan nanti mengidentifikasi
rekomendasi jenis literasi apa yang cocok dari hasil observasi tadi dari kegiatan pertama yang dilakukan. Kemudian untuk outputnya nanti daftar referensi jurnal atau jadwal pelatihan itu, foto, dokumentasi maupun laporan evaluasi. Untuk core value yang diangkat, akuntabel, kompeten, berorientasi pada pelayanan. Yang berikutnya, penerapan metode berbasis literasi dalam pembelajaran. Yang pertama, konsultasi dengan mentor, mempersiapkan segala perangkat pembelajaran, mengarahkan siswa, melaksanakan pembelajaran, kemudian mengevaluasi. Outputnya nanti ada perangkat pembelajaran, dokumentasi kegiatan, slide PPT, kemudian jurnal refleksi guru, hasil kerja siswa maupun rubrik penilaian, dengan core value yang diangkat adaptif, orientasi pelayanan maupun kompetitif. Yang berikutnya penguatan budaya literasi sekolah untuk menunjang kegiatan literasi. Yang pertama, konsultasi dengan mentor, kemudian identifikasi survei minat baca siswa, memberikan pemahaman literasi yang baik, kemudian jadwal literasi dan juga penyesuaian ataupun pelaksanaan nanti sesuai dengan jadwal literasi. Kegiatan Output, berikutnya, langsung kegiatan berikutnya. oke. Kegiatan berikutnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Kemudian untuk rencana jadwal aktualisasi mulai dari minggu pertama sampai minggu ke-6, jadi per minggu itu sesuai dengan per Baik. kegiatannya. Oke, terima kasih. Waktu sudah habis. Oke, Selanjutnya terima kepada kasih. mentor, apakah sudah hadir? Kalau belum, kami persilakan kepada Bapak Penguji, Bapak Rois Mustafa, menyampaikan ulasan waktu 7 menit kepada Bu Zamro agar menyimak dan bisa menghubungi mentor untuk persiapan penguatan setelah ulasan dari penguji. Silakan Pak Rois. Terima kasih Pak Moderator Bu Zamroh Azizah. Sudah disampaikan tadi ya rancangan aktualisasinya. Yang pertama untuk kegiatan satu, tolong disesuaikan lagi. Untuk kalimatnya adalah konsultasi dengan mentor untuk penyiapan rancangan aktualisasi gitu ya. Nanti tahapannya itu disesuaikan juga kalimatnya. Ya, kalau masih ada yang tidak masuk di situ ya di drop atau dikeluarkan dari tahapan satu gitu, nggih. Jangan sampai berulang kegiatannya. Itu yang pertama, ya. Kemudian secara umum Bu Zamro ya, ini kegiatannya tolong dibikin yang sistematis ya dan fokus pada sesuai judulnya Bu Zamro ini, ya. Fokus kepada ini optimalisasi penerapan bahan ajar. Nah, sekarang saya mau tanya, ini berbasis literasi ini seperti apa maksudnya? Jadi dalam pembelajaran IPS itu biasanya harus Hmm, fokus pada LKS yang memang sudah disepakati satu MPMP maupun dari buku panduan saja, Pak. Fokus siswa hanya membaca saja, kemudian metodenya dengan ceramah, kemudian mengerjakan soal hanya dari LKS. Nah, untuk pengoptimalisasi literasi tidak hanya membaca, tapi kepada literasi kritis, kita menyediakan bahan ajar dari artikel maupun berita maupun nanti dari isu-isu yang aktual yang ada di sekitar lingkungan sekolah yang itu dianalisis oleh siswa. Kemudian metode pembelajarannya nanti bisa menggunakan PBL, Martin. menggunakan apa? PBL Pak, Problem Based Learning untuk menunjang kegiatan literasinya. Nah, ini mungkin ada baiknya langsung menuju ke situ saja, Bu Zamro. Jadi, optimalisasinya menggunakan project based learning, gitu ya. Jadi, eh, optimalisasi penerapan bahan ajar berbasis eh, project based learning, gitu ya. Optimalisasi ya, literasi ini kan mencakup semuanya, Bu, kurang spesifik ya. Jadi mendingan langsung kepada project based learning saja, Bu Zamro, gitu ya. Karena kan yang mau ditekankan ya itu project based learningnya tadi kan. Kalau sama saja masih menggunakan buku dan LKS dan yang sifatnya tadi bahan-bahan teks ya, textbook itu kan berarti sama saja gitu loh. Tetapi kalau Bu Zamro memfokuskan kepada eh,
project based learningnya, lah itu bisa menjadi pembeda, gitu ya. Jadi mungkin judulnya bisa disesuaikan ini Bu Zamro ya. Langsung kepada berbasis project based learning gitu, nggih. Iya, Pak. Ya. Nah, terus untuk tahapan kegiatan-kegiatannya, Bu, ini tadi juga yang nomor 5 ini saya lihat masih penguatan budaya literasi. Ini kan kurang nyambung ya, Bu ya. Mendingan fokus kepada tadi itu bagaimana menyampaikan project based learning kepada siswa, Bu. Ya, kepada siswa gitu. Kalau ini yang dimaksud Bu Zamro ini kan Jadi, ini ini kan eh, objeknya kan siswa ya, subjeknya ya, siswa gitu kan. Karena dia apa namanya? Mengalami apa ini? Masalahnya apa sebelumnya Bu Zamro? Siswa ini dalam pelajaran IPS mengalami masalah apa sebelumnya? daya kritis siswa masih kurang, Bapak, Daya karena kritis siswa. informasinya hanya Nah, membaca saja. Gitu. itu Nggih. nanti ditambahkan ya data asesmen awal mungkin ya. Asesmen Bu Zamro bahwa oh daya kritis siswa ini rendah gitu ya. Itu bisa pakai kuesioner sederhana, angket ya. Bu Zamro nanti bikin ya, nanti bisa pakai Google Form juga atau angket manual juga bisa. Anak-anak disuruh ngisi gitu ya. Nah, nanti dari hasil itu sebagai dasar Bu Zamro ini melakukan intensifikasi pembelajaran tadi dengan project based learning gitu ya. Nah, jadi fokus Bu pada problemnya, isunya, masalahnya gitu ya. Nah, kalau nanti itu ada yang tambahan misal untuk penguatan literasinya, ya bisa, tapi ditambahkan di tahapan saja mungkin ya. Tahapan kegiatan itu misalnya tadi apa namanya, eh, untuk penguatan literasi ini, misalnya memberikan pemahaman visi dan misi. Nah, ini kan cuman additional ya, tambahan aja Bu, ya, tambahan saja. Itu bisa ditambahkan atau bisa dihapus ya, di delete. Nah, kemudian untuk agenda 3 ini yang terkait mana saja Bu kegiatannya? Untuk kegiatan 1 itu Hmm, manajemen ASN, Bapak. Untuk kegiatan hmm, kedua juga manajemen ASN. Untuk yang smart ASN kegiatan 4 penerapan metodenya kan nanti ya. menggunakan digitalisasi. Oke, ya nanti tolong diperbaiki ya untuk kegiatan-kegiatannya, tahapannya Bu. Fokus kepada pembelajaran saja. Jadi optimalisasi atau tadi peningkatan dengan project based learning saja. Optimalisasi bahan ajar dengan project based learning itu. Atau optimalisasi peningkatan pemahaman murid tentang pelajaran IPS melalui project based learning Oke, gitu. waktu sudah habis. Itu nggak Terima Bu kasih. Zamro ya, terima Ya, Iya, kasih. terima Bapak. kasih Pak Terima Rais. kasih. Laku penguji, silakan Bu Zamro ditindaklanjuti saran masukan. Mentor sudah hadir? Sudah, Bapak. Ya, silakan Lanjut. kepada mentor Bapak Samino. Kami persilakan menyampaikan penguatan waktu 3 menit. Oke, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf. Ini kan tadi ada beberapa tamu yang segera harus kita temui dan mohon maaf dan alhamdulillah bisa bergabung di sini Bapak. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, berdasarkan dari Mbak Yamroh ini tentang kalau asalnya dari optimalisasi penerapan bahan ajar basis literasi dalam pembelajaran IPS. Kalau tadi di dalam pemaparan kemudian sudah dikasih masukan menjadi PBA ya, Project Based Learning ya. Jadi dari awal memang kami sudah
menyetujui ini biar nanti ke depannya dari Bapak Ibu guru juga dalam pembelajaran, dalam membuat soal-soal juga tidak terpacu seperti proses yang lalu atau mungkin seperti dengan metode yang lalu. Padahal sekarang kan sudah analisa, sudah literasi, sudah numerasi. Maka nanti arahnya soal-soal itu juga arahnya ke situ, tidak langsung ke arah tujuan misalnya di mana apa, tapi sudah mengarah ke analisa dan sintesa. Jadi dari rancangan itu kami setuju dan biar nanti membuat guru-guru kita biar berubah untuk dalam pembuatan soal-soal terutama dalam tengah semester atau mungkin dalam asesmen juga nanti menjadi lebih baik. Begitu Pak, sekali lagi mungkin dari awal tadi tidak bisa mengikuti tetapi pada dasarnya kami menuju biar nanti ada perubahan dalam guru kita dalam pembelajaran dan juga dalam membuat soal biar menjadi lebih baik. Baik, Terima terima kasih. kasih. Maaf ketanya lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Pak Waalaikumsalam Samino. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Bapak Samino selaku mentor. Selamat melaksanakan aktualisasi. Silakan bisa live dari breakout room. Peserta terakhir atas nama